Jumpa lagi dengan saya Dina. Nah, di video kali ini saya mau reading tentang apa sih luka masa kecil yang masih kalian miliki saat ini gitu. Apa sih inner child wound yang masih sangat mempengaruhi kehidupan kalian saat ini, entah ini dari kepribadian kalian atau membuat kalian masih bermasalah dengan hal-hal yang seharusnya itu sudah bisa ditinggalkan. Nah, semoga video kali ini bisa membantu kalian memecahkan itu. Jadi mari langsung saja kita ke videonya. Langsung kita shuffle. Untuk apa sebenarnya luka batin di masa kecil yang masih mempengaruhi kehidupan kalian saat ini atau belum bisa disembuhkan, yang masih perlu ditangani dengan khusus atau diberi perhatian khusus agar bisa membantu kalian menyelesaikan masalah-masalah kalian saat ini. Oke. Satu, dua, dan tiga. Seperti biasa, silahkan memilih mana yang paling menarik menurut intuisi kalian. Pel pertama, pel kedua, dan ini pel ketiga. Oke, pilih yang pertama kali dipilih oleh batin kalian. Jangan terlalu lama karena itu justru akan membuat bias. Tapi jika membutuhkan waktu lebih, silakan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran pertama. Oke, apa sih inner child wound yang masih sangat mempengaruhi kehidupan kalian untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama? Oke, ada Six of Wands. Oke, kita lihat jelasnya ini tentang apa. Oke, ada High Priestess, kemudian Five of Swords. Oke, jadi inner child wound buat teman-teman yang memilih tebaran pertama ini adalah tentang krisis kepercayaan atau tentang trust issue. Jadi mungkin dulunya saat kalian kecil, kalian sering tidak dipercaya, kalian sering tidak mendapat kepercayaan dari orang-orang di sekitar kalian, orang-orang dewasa di sekitar kalian, bisa orang tua, bisa saudara yang lebih besar gitu. Jadi kalian jarang mendapatkan kepercayaan untuk melakukan suatu hal. Contoh gampangnya, misalnya waktu masih kecil kalian pengen explore segala macam gitu yang mungkin menurut orang dewasa itu ekstrim, misalnya naik kursi, masih kecil ya ini ya, naik kursi sendiri, terus mau ngambil makanan sendiri, kemudian mau ya explore hal-hal di sekitar kalian yang sekiranya itu menurut orang-orang dewasa di sekitar kalian itu membahayakan gitu. Jadi jangan diambilin mama aja gitu, sini aja biar mama yang benerin gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti itu tapi terus terjadi bahkan berkali-kali setiap harinya selama kalian kecil sampai kalian beranjak dewasa. Nah, itu akan membuat alam bawah sadar kalian tuh seolah-olah kalian tidak dipercaya gitu, kalian tidak capable, kalian tidak mampu gitu. Jadi dari kecil itu rasa percaya diri itu tidak ditumbuhkan dalam diri kalian, seolah-olah kalian nanti bisa menimbulkan bahaya, bisa bikin berantakan, bisa bikin kacau gitu. Jadinya
orang dewasa di sekitar kalian itu lebih seneng menghandle itu untuk kalian gitu. Mungkin pengennya sih orang tua kalian itu biar cepet selesai, biar aman, biar kalian gak jatuh gitu. Mungkin saat kalian pengen mainan gunting kan biasa ada fase anak-anak misalnya di usia 2-3 tahun itu lagi seneng-senengnya main gunting biasanya sampai TK lah. Nah, orang tua yang nggak memperhatikan hal itu, nggak memperhatikan tentang penumbuhan kepercayaan diri itu, mikir kalau itu bahaya gitu. Jadi mereka sini biar mama aja yang guntingin gitu. Nah, hal-hal sederhana ini lama-lama membuat kalian nggak mempercayai diri kalian sendiri gitu. Jadi sampai besar kalian akan sulit untuk menentukan keputusan, sulit mengambil keputusan karena kalian merasa confident kalian itu rendah gitu. Jadi untuk teman-teman yang merasa saat ini udah dewasa ini ngerasa sulit ngambil keputusan, sulit menentukan pilihan, misalnya kalian dihadapkan dengan 2 pilihan itu kalian sulit gitu, atau kalian ngerasa stuck gitu, dimana kesempatan itu ada tapi kalian mau maju itu ragu. Nah, coba dilihat lagi, diingat-ingat lagi dulu kecilnya tuh sering dibolehin main yang ekstrim gak? Main kotor-kotoran mungkin, main gunting, main pisau, misalnya mau bantuin orang tua masak itu dibolehin apa enggak gitu. Nah, ketika kalian ingat, oh iya dulu aku gak dibolehin. Nah, mungkin sumber ketidakpercayaan diri kalian sekarang atau sumber keraguan-raguan kalian saat ini berasal dari masa itu gitu. Nah, ketika ini tidak disadari, ini akan lama-lama menjadi belief pemahaman atau sistem pemikiran dalam diri kita. Nah, ketika itu tidak disadari, tidak diubah menjadi belief yang baru, nah cenderung sangat mempengaruhi sikap kita saat ini dalam pengambilan keputusan, dalam penentuan pilihan, dalam mengambil tantangan-tantangan hidup. Nah, jadi ya itu tadi, kalian harus ingat-ingat lagi dulu kecilnya tuh sering dibolehin gak main yang ekstrim gitu, sering dikasih kepercayaan gak, sering dibiarin gak. Kadang ya anak-anak kecil yang diumbar atau yang dibiarin aja, wes sanalah terserah mau main apa gitu, yang penting di bawah pengawasan tapi jarak jauh pengawasannya, itu justru akan tumbuh menjadi orang-orang yang percaya diri, orang-orang yang berani ngambil tantangan, orang-orang yang bawaannya tuh pengen explore hal-hal baru. Akhirnya karir mereka atau pendidikan mereka, self development mereka tuh juga berkembang pesat ketimbang anak-anak yang dulu kecilnya tuh dikekang, jangan main itu nanti bahaya gitu, jangan mainan itu ya nanti kamu jatuh misalnya, nanti kamu luka. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang saat ini merasa sulit ngambil keputusan, kemudian gak percaya sama dirinya, kok kayaknya aku gak bisa ya, coba ingat-ingat lagi di masa-masa kecil dulu atau mungkin masa remaja, orang tua kalian, bagaimana orang tua kalian memperlakukan kalian, apakah mereka sepenuhnya memberikan kepercayaan penuh sama kalian atau kalian masih sering dilarang. Nah, selain itu juga, ini juga berarti mungkin kalian sering ngelihat orang tua kalian, papa sama mama itu sering berantem karena gak percaya gitu. Misalnya ayah kalian ini pulang kerjanya telat, bilang sama mama kalian kalau telatnya itu gara-gara lembur mungkin, atau tiba-tiba harus bantuin temen. Nah, respon yang diberikan oleh mama kalian itu ternyata malah gak percaya gitu, kamu pulang telat, ayah pulang telat paling main mampir yang macem-macem gitu. Nah, kalian sering ngelihat konflik orang dewasa atau konflik orang tua itu tentang gak percaya gitu. Jadi kalian tumbuh dalam keluarga yang juga tidak mempercayai satu sama lain. Di masalah ekstrimnya atau di kasus ekstrimnya, mungkin orang tua kalian itu sering berantem hanya gara-gara mereka saling gak percaya gitu.
Jadi kalau ayah pulang telat, mama kalian suka curiga gitu, ngapain pulang telat gitu. Nah kalian ngelihat itu, nah secara nggak sadar itu terserap karena anak kecil itu kan belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi semuanya diserap masuk ke dalam otak mereka dan tanpa tidak jadi tanpa disadari ini menjadi sistem pemahaman kalian. Oh kalau orang yang nggak sesuai sama kesehariannya misalnya kayak pulang telat gitu, nah itu berarti harus dicurigai. Nah itu lama-lama masuk ke dalam sistem pikiran kalian gitu. Atau mungkin juga mama kalian dikasih uang belanja tapi habis, mama kalian udah bilang kalau ini habisnya karena ya kebutuhan sehari-hari. Nah ayah kalian nggak percaya, paling ini uang belanjanya habis gara-gara kamu pakai foya-foya gitu. Nah kalian sering ngeliat itu dulu waktu kecil, jadi tanpa disadari itu masuk ke dalam alam bawah sadar kalian dan bikin kalian juga cenderung nggak percaya sama pasangan kalian saat ini gitu. Jadi hubungan kalian dengan pasangan kalian itu banyak curiganya, banyak nuduhnya. Ya itu bisa juga karena dulunya kalian sering melihat itu di orang tua kalian gitu. Jadi intinya inner child one untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama ini adalah trust issue gitu. Jadi masalah ketidakpercayaan diri dan tidak percaya pada orang-orang di sekitar kalian. Nah ini akhirnya membuat kalian saat ini juga sulit mempercayai diri kalian sendiri. Kalian gak percaya sama kemampuan diri kalian, atau juga kalian sulit mempercayai orang-orang di sekitar kalian. Jadi kalian dalam berelasi itu gak bisa woles gitu, gak bisa bebas. Kayak bawaannya tuh curiga mulu gitu. Jadi gak bisa damai. Entah dengan diri kalian sendiri atau juga dengan orang-orang yang berinteraksi dekat dengan kalian gitu. Jadi solusinya ya kalian ingat-ingat lagi masa kecil kalian itu sering dilarang apa enggak gitu, sering kalian diberi kepercayaan penuh atau enggak. Nah dari situ ketika kalian udah ingat, kalian rubah itu. Oke, dulu mungkin aku tidak dipercaya karena orang tuaku minim pemahaman kalau membiarkan anak bermain yang ekstrim itu memberikan manfaat juga gitu. Nah itu diubah, old beliefnya itu diubah menjadi pemahaman baru bahwa kalian saat ini sudah dewasa, kalian sudah lebih mampu dan lebih berkuasa atas diri kalian. Jadi kalian harus mempercayai diri kalian karena hanya dengan begitulah kalian bisa bertumbuh. Nah kalian juga harus mempercayai orang lain bahwa ya positive thinking aja gitu, percaya sama orang-orang di sekitar kalian. Nah, ini akan membantu kalian dalam social relationship dan juga inner relationship kalian sendiri begitu. Oke, panjang ya untuk tebaran pertama ini. Kita lanjut ke tebaran kedua. Inner child one untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama. Ada page of cup. Satu, dua. Four of cup. Knight of sword. Oke, jadi luka masa kecil untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua ini adalah tentang pengabaian gitu. Jadi kalian sering diabaikan waktu masih kecil. Misalnya anak kecil tuh kan lagi senang-senangnya belajar banyak hal baru, lagi seneng-senengnya cerita macam-macam gitu. Jadi apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka alami mungkin saat di sekolah, mereka tuh sangat excited, selalu excited untuk menceritakan ulang itu kepada orang tuanya gitu. Nah tapi saat kalian sedang berusaha menceritakan ulang atau sharing perasaan kalian gitu, curhat lah,
kalian sering nggak didengerin, kalian sering diabaikan, kalian sering bentar ya mami masih sibuk, bentar ya mama masih kerja, bentar ya masih repot. Nah bentar akhirnya kalian ngerasa diabaikan, oh aku ini nggak penting. Padahal anak kecil itu tadi kan masih senang explore, masih senang selalu excited gitu kan, ngelihat hal-hal baru tuh masih semangat. Nah untuk dia, untuk kalian yang masih kecil itu kan sesuatu yang penting, tapi ternyata untuk orang tua kalian itu nggak penting gitu. Jadi kalian merasa unworthy gitu. Jadi keberhargaan diri kalian itu rendah. Oh aku nggak penting, ternyata orang tua aku nggak mau dengerin aku. Cerita yang menurut aku penting ternyata nggak penting untuk orang tuaku gitu. Jadi self respect kalian juga cenderung rendah karena kalian waktu kecil tidak dihargai, tidak dihormati, tidak mendapat waktu yang banyak dari orang tua kalian, dicuekin gitu, sering dicuekin. Jadi kalian tumbuh menjadi orang yang self respectnya rendah. Kalian juga tidak menghargai diri kalian sendiri, kalian males gitu sama diri, apa sih nggak penting gitu. Akhirnya kalian sulit mengapresiasi prestasi-prestasi yang kalian berhasil raih. Misalnya gini, momen anak kecil pertama kali bisa ngikat tali sepatu sendiri itu adalah momen yang sangat berharga untuk dia. Dia berusaha nyeritain itu ke orang tuanya atau mungkin orang tuanya ngeliat langsung. Untuk si anak, momen pertama kali bisa nali sepatu itu adalah momen yang bersejarah karena itu pertama kali buat dia. Tapi karena itu udah biasa buat orang tua, jadi orang tua yang minim pemahaman atau yang mungkin mereka lebih memprioritaskan kerjaan, jadi mereka nggak mengapresiasi si anak waktu anak ini pertama kali bisa ngikat tali sepatunya atau bisa pakai baju sendiri. Nah minim apresiasi dari orang tua gitu, karena orang tua merasa itu adalah hal sederhana, padahal untuk si anak itu adalah momen bersejarah. Oh ini loh pertama kali aku bisa benerin baju sendiri, bisa pakai baju sendiri, bisa nali sepatu sendiri. Nah di momen-momen pertama kali itulah kalian ini tidak diapresiasi, kalian diabaikan, nggak penting gitu. Udah yang namanya nali sepatu ya udah hal biasa itu, dia nggak usah dibesar-besarkan gitu. Nah jadi anak kecil itu akan kecewa, semangatnya akan dipatahkan oleh orang dewasa di sekitarnya. Padahal momen pertama kali itu selalu bersejarah untuk semua orang di semua rentang usia. Misalnya orang dewasa, momen pertama kali dia menang tender atau menang proyek besar, nah dia pasti akan semangat kan. Tapi untuk bos-bos besar yang udah biasa menangin proyek kayak gitu ya itu udah biasa. Nah itulah sebabnya setiap orang itu punya penting gak pentingnya masing-masing. Even itu anak kecil yang menurut kita itu gak penting, tapi kita harus memberikan apresiasi untuk dia. Karena jika itu terjadi sama kita sendiri waktu kita kecil, kemudian kita diabaikan, kita minim apresiasi, ya kita akan tumbuh menjadi seseorang yang minim apresiasi juga ke diri sendiri ataupun ke orang lain. Jadi ketika kita berhasil mencapai suatu achievement, kita akan iya udahlah biasa aja, itu kan hal biasa, nggak usah dirayain gitu. Akhirnya kita sendiri tuh males gitu sama diri kita, belum lagi sama orang lain gitu. Kayak orang lain misalnya atau pasangan kita berusaha memberikan sesuatu untuk kita, love language-nya mungkin berupa gift gitu, kayak ngasih hadiah. Nah karena kita dari kecil tumbuh minim apresiasi gitu, tidak menghargai atau diabaikan, jadinya pasangan kita yang sedang berusaha memberikan hadiah, memberikan love language-nya itu ya nggak kita apresiasi. Akhirnya apa? Kita akan membangun suatu hubungan yang dingin, hubungan yang nggak harmonis gitu, karena ya itu tadi, tiap pasangan kita berusaha memberikan rasa cintanya, kita nggak mengapresiasi gitu. Apaan sih, udah biasa kan namanya suami bantuin istri ngasuh anak, kan udah biasa. Namanya suami bantuin kerja rumah kan udah biasa gitu, karena kita biasa tumbuh di lingkungan yang
minim apresiasi gitu, yang ya udahlah biasa aja gitu, nggak usah lebay gitu, nggak usah diraya-rayain gitu. Nah akhirnya kita mengulang pola yang sama, kita ngelahir dan dibesarkan di dalam keluarga yang minim apresiasi, yang udah saling cuek. Akhirnya kita pun membangun keluarga yang minim apresiasi juga. Akhirnya jika luka inner child wound ini atau luka masa kecil ini tidak disembuhkan, kita pun akan membesarkan anak dengan pola yang sama. Jadi ketika anak kita nanti berhasil ngikat tali sepatu untuk pertama kali, berhasil pakai baju sendiri, berhasil naik sepeda pertama kali, ya kita juga akan, ya udahlah Dik, itu kan hal biasa gitu. Jadi kita akan mengabaikan juga anak-anak kita nanti. Ini akan terus berulang pola parenting yang toksik ini. Nah itulah kenapa kita saat ini jadi generasi di mana kita harus membersihkan, menyembuhkan, mengakhiri pola parenting yang kurang baik ini. Karena dengan menyembuhkan diri kita, di saat itulah kita juga menyembuhkan generasi-generasi kedepannya. Jadi ibaratnya nasib generasi kita selanjutnya, anak kita, cucu-cucu kita, cicit kita, dan selanjutnya itu berada di tangan kita saat ini. Jadi ketika kita mau meluangkan sedikit waktu di samping rutinitas harian kita, meluangkan waktu untuk healing inner child, menyembuhkan luka batin di masa kecil, itu akan sangat menyelamatkan generasi-generasi kita selanjutnya. Karena orang tua yang sembuh itu akan bisa membesarkan anaknya dengan lebih baik, minim luka. Ya mungkin tetap ada kan, namanya kita masih belajar juga ya, tapi minim gitu, kayak berkurang. Kalau dulu kecilnya kita diabaikan, terus kita menyadari, oh mengabaikan itu nggak baik karena dulu aku diabaikan, akhirnya aku tumbuh menjadi pribadi yang mengabaikan diriku sendiri juga. Aku nggak peduli sama kesehatanku, aku nggak peduli sama kedamaian dan ketenanganku. Akhirnya aku juga sulit untuk bisa memiliki hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitarku. Oke, aku harus berubah agar anak-anakku nanti, anak cucuku nanti juga bisa tumbuh menjadi seseorang yang hangat, seseorang yang apresiatif, seseorang yang pandai menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Nah, dengan kalian meluangkan waktu untuk healing inner child ini, kalian akan menyelamatkan generasi-generasi kalian yang selanjutnya. Nah, semakin banyak orang dewasa yang sadar untuk menyembuhkan anak kecil di dalam dirinya, nah ini akan semakin besar juga perubahan zaman atau perubahan generasi ke depannya lebih baik lagi. Jadi memutus rantai toksik dari parenting atau dari pola asuh agar generasi kita selanjutnya itu lebih baik lagi gitu. Jadi masa depan bangsa, masa depan bumi itu tergantung dari tindakan kecil kita. Healing inner child itu akan sangat berkontribusi untuk pergerakan energi bumi. Nah sebenarnya ini saling berkaitan gitu. Jadi semoga, saya berharap untuk teman-teman yang menyimak video kali ini akan mendapatkan sedikit insight lagi gitu. Jadi mendapatkan tambahan pemahaman, tambahan insight agar kita semua ini mau bersama-sama mendukung pergeseran energi bumi gitu. Jadi generasi kita ke depannya tuh kita usahakan harus lebih baik daripada kita saat ini gitu. Kalau bisa tuh lebih baik lagi gitu. Oke, jadi untuk tebaran kedua tadi, teman-teman yang memilih tebaran kedua, inner child one, yang saat ini masih kalian bawa atau masih mempengaruhi kehidupan kalian saat ini adalah luka pengabaian. Jadi diharapkan kalian bisa menyadari hal ini untuk kemudian bisa dilepaskan dan akhirnya bisa membantu kalian menjalani kehidupan kalian saat ini dengan lebih baik lagi. Begitu. Kita lanjut ke tebaran ketiga. Apa sih inner child one untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga?
ada sick of sort. Oke, ada 3 of Wands. Ada the World. Oke, luka masa kecil yang masih sangat mempengaruhi atau masih kalian bawa untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Ini adalah tentang luka ditinggalkan gitu. Jadi kalian teman-teman di tebaran ketiga ini mungkin dulunya pernah atau sering ditinggalkan, mungkin ditinggal berpulang, mungkin juga ditinggal sibuk, ditinggal kerja. Jadinya membuat kalian ini kurang bisa memaknai hidup gitu. Jadi kalian sulit menemukan, menciptakan, dan memahami sebenarnya tujuan hidup itu apa sih, esensi kehidupan itu apa. Jadi dunia berputar kayak nggak ada maknanya gitu, kayak ya udah jalan aja gitu aja, tapi nggak tahu mau kemana, mau ngapain, alasannya di sini tuh apa. Jadi sulit memahami makna kehidupan, sulit aku tuh sebenarnya ngapain sih di sini, mau ngapain, buat apa. Jadi tiap hari itu berjalan, ya udah bangun tidur, aktivitas sampai tidur lagi gitu. Jadi kurang bahagia, kurang. Jadi kan orang yang sulit menemukan makna hidup, yang nggak tahu hidupnya tuh mau ngapain, hidupnya tuh cenderung hambar. Jadi mungkin dulunya saat kecil kan, anak kecil itu kan masih senang belajar, masih senang mencari makna kehidupan ya, kayak mama ini maksudnya apa sih, kenapa gini, kenapa gitu. Nah, di momen-momen wonder ini, di momen masa-masa kalian sedang ingin tahunya tuh sedang besar-besarnya, kalian ini tidak didampingi oleh orang dewasa di sekitar kalian, atau orang tua kalian tuh ada di situ, cuman mereka nggak memberikan perhatian kepada kalian gitu. Jadi mereka lebih banyak meluangkan waktu untuk kerja, untuk sibuk ya, mungkin tuntutan ekonomi bisa, atau tuntutan kerjaan yang benar-benar sibuk. Jadi membuat kalian itu tidak didampingi di masa-masa wonder week gitu, wonder years gitu. Jadi di masa-masa kalian lagi pengen banyak belajar, nah kalian itu lebih sering ditinggalkan. Akhirnya kalian merasa sepi, kalian merasa sulit terkoneksi atau sulit terhubung dengan orang-orang di sekitar kalian, bahkan dengan diri kalian sendiri. Jadi kehidupan itu berputar, ya udah berputar gitu aja, kurang bisa memaknai kehidupan. Jadi besarnya kalian waktu besar saat ini, kalian udah gede sekarang, itu kalian sering ngerasa sepi, kalian ngerasa ya sekarang tuh aku mau ngapain gitu, kayak kerja tuh ya buat apa, kerja buat beli makan, buat beli baju, buat senang-senang, terus habis itu maknanya tuh apa. Jadi hambar gitu, kalian sulit memaknai hidup. Jadinya sekarang kehidupan kalian tuh hambar. Ada kan orang yang punya uang banyak tapi kehidupannya itu rasanya nggak menarik. Sebaliknya ada orang yang gajinya pas-pasan tapi dia tuh ceria aja gitu, bawaannya tuh positif gitu, bawaannya kehidupannya tuh berwarna, karena dia tuh tahu makna hidup. Dia bisa memaknai kehidupan dengan dalam gitu, wisdomnya tuh dalam, karena mungkin waktu kecilnya mereka itu didampingi, mereka itu sering mendapatkan waktu dari orang tuanya. Sebaliknya untuk orang tua yang jarang meluangkan waktu untuk anaknya, mereka itu tumbuh sendiri gitu, kesepian. Bahkan mereka tidak menemukan dirinya sendiri saat mereka kesepian. Jadi kan kita lebih banyak waktu sendiri gitu. Sendiri dan sepi itu beda.
sendiri, tapi ketika kita bisa memaknai kehidupan kita terhubung sepenuhnya dengan inner self kita nggak akan sepi. Beda dengan sepi, walaupun kita dikelilingi banyak orang, kita di keramaian, kalau batin kita sepi, ya kita akan ngerasa sepi karena kita nggak terhubung dengan inner self kita sendiri. Itu kita sering ditinggalkan, akhirnya kita pun meninggalkan diri kita sendiri gitu. Jadi kita sulit terkoneksi dengan diri kita sendiri. Akhirnya ketika ada masalah, kita akan kalang kabut karena kita nggak punya teman. Akhirnya besarnya juga ketika kita udah dewasa, kita akan attach sama orang yang kita rasa bisa melindungi kita, bisa menemani kita gitu. Ibaratnya kita punya pasangan gitu, kita akan sangat needy, kita akan sangat celingi, kita takut banget ditinggalin. Bahkan pasangan meeting sebentar, pasangan kerja sebentar, kita tuh udah bingung gitu, kamu kemana sih? Akhirnya kita kayak meneror pasangan kita sendiri karena kita nggak bisa sendiri, paling nggak bisa sendiri, paling nggak bisa kesepian gitu. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin kecilnya dulu sering mendapat perhatian dari orang tuanya, meskipun orang tuanya kerja, tapi orang tuanya tuh bisa memanage waktu dengan proporsional. 50% untuk kerja, 25% untuk anak, 25% untuk dirinya sendiri. Nah, anak itu selalu punya waktu bersama orang tuanya, selalu mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Akhirnya dia tumbuh dengan pribadi yang walaupun sendiri dia nggak akan merasa sepi, walaupun harus LDR dengan pasangannya, tapi dia tuh bisa damai dengan keadaan karena dia nggak takut sendirian, akhirnya nggak people pleaser, dia melakukan berbagai cara supaya nggak ditinggalkan. Akhirnya orang-orang di sekitar dia malas sama kalian ketika inner child one ini belum disembuhkan, karena kalian itu needy, celingi. Siapa sih yang seneng tiap hari diglendotin, tiap hari nggak mau ditinggalin? Itu kan setiap orang pasti pengen punya waktu sendiri kan. Even pasangan yang sangat-sangat mencintai kita, tapi ketika dia tidak diberi kebebasan, tidak diberi waktu untuk me time, ya lama-lama akan malas juga gitu. Akhirnya ini akan berpengaruh ke kehidupan kalian selanjutnya, ke kehidupan kalian ke depannya. Atau sebaliknya, ketika kalian punya anak, karena kalian ngerasa tidak diberi waktu, kalian pun akan malas memberikan waktu ke anak-anak kalian nanti. Akhirnya repeat, berulang lagi polanya gitu, patternnya repeat lagi terus berulang. Anak kalian akan kalian tinggalkan karena ngerasa, udahlah kalian kan udah gede, bisa sendiri, Dede udah gede loh, ayo lakuin sendiri, mama sibuk. Nah, walaupun orang tuanya itu di rumah, nggak menjamin dia bisa memberikan waktu yang cukup untuk anak-anaknya. Jadi untuk teman-teman di tebaran ketiga ini, coba diingat-ingat lagi, rasa sepi yang kalian rasakan saat ini tuh sumbernya apa? Apakah benar itu berasal dari masa lalu kalian yang sering ditinggalkan? Ditinggalkan ini nggak cuma fisik ya, bisa aja orang tua kalian tuh di situ, tapi sibuk main HP misalnya, atau sibuk ngobrol, rumpik sama tetangga, akhirnya tuh kalian nggak dapat perhatian. Nah, coba dilihat lagi, ditelisik lagi sebenarnya perasaan takut ditinggalin itu asalnya dari mana. Nah, itu yang perlu di reorder lagi, ditata ulang. Pemahaman kalian ini ditata ulang, diperbaiki supaya hubungan kalian ke depannya, entah dengan pasangan, entah dengan anak-anak kalian, entah dengan relasi kerja, itu lebih sehat. Jadi hubungan dengan diri kalian sendiri pun juga sehat, karena kalian sudah memperbarui sistem pemahaman kalian, sistem cara pikir kalian. Dari yang semula terluka menjadi makin sembuh, makin damai, makin bahagia. Even saat kalian sendiri tuh kalian bisa ngerasa damai. Itu karena lukanya itu udah kalian sembuhkan. Begitu. Oke? Kita lanjut ke kesimpulan. Inner Child One untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama yaitu trust issue. Jadi kalian dulu waktu kecil sering tidak dipercaya. Kalian tidak dipercaya oleh orang dewasa di sekitar kalian, akhirnya kalian pun sulit mempercayai kapabilitas kalian sendiri.
Jadi kalian mau maju tuh berat gitu. Kalian yang harusnya bisa naik kelas, bisa mengambil berbagai tantangan, tapi kalian gak mau karena kalian gak percaya sama diri kalian sendiri. Jadi ketidakpercayaan diri yang sangat besar karena dulu kecilnya kalian juga tidak dipercaya sama orang dewasa di sekitar kalian. Nah, ini yang harus diperbarui. Belief ini yang harus diperbarui. Itu untuk tebaran yang pertama. Tebaran kedua tadi itu tentang pengabaian. Jadi luka pengabaian kalian sering diabaikan. Jadi akhirnya kalian juga akan mengabaikan suami kalian atau istri kalian atau pasangan kalian yang ingin memberikan perhatian, tapi ya udahlah biasa aja, jangan lebay. Akhirnya hambar, kehidupan kalian hambar gitu. Kayak sulit memaknai kehidupan. Begitu. Jangan untuk tebaran ketiga tadi adalah luka takut ditinggalkan. Jadi kalian sering ditinggalkan, kemudian jadinya kalian tuh ngerasa sepi, ngerasa needy, celingi ke orang-orang yang saat ini dekat sama kalian. Nah, ini juga rawan membuat kalian tidak berharga gitu. Jadi unworthy, rasa keberhargaan dirinya tuh rendah karena kalian takut sendiri, takut ditinggalkan. Sebenarnya tiga isu ini mirip-mirip ya. Trust issue, pengabaian, ditinggalkan, ini mirip-mirip gitu. Karena sebenarnya luka masa kecil tuh ya itu-itu aja gitu. Cuman mana yang paling dominan, mana yang paling mempengaruhi kehidupan kalian saat ini. Nah, itulah yang harus ditangani lebih dulu supaya ini tidak berpengaruh dengan kehidupan kalian saat ini dan kehidupan kalian ke depannya. Kalian makin tenang, makin bahagia, makin bisa damai, makin bisa take action, makin berani gitu untuk mengambil tantangan hidup. Begitu. Jadi bisa membantu kalian untuk mencapai potensi terbaik kalian, versi terbaik dari diri kalian, karena kalian sudah tidak dibebani dengan luka masa kecil. Begitu. Oke? Sekian reading yang sangat panjang kali ini. Semoga bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Jika membutuhkan konsultasi privat, silahkan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silahkan DM saya di situ untuk menanyakan apa saja paket yang bisa saya bantu. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.